أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعبادته خيرا بشيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang begitu besar, yang tak terhingga ini, sampai kita alhamdulillah bertemu dan bisa melaksanakan mulai pagi tadi ya, sudah bersahur di hari ke-15 atau di hari ke-16 ya, Ramadan ini bertepatan dengan 17 April 2022 ini. Sungguh itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita jaga keimanan kita ini agar nanti bisa mendapati terus curahan rahmat, ampunan dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita bisa mendapati akhir yang baik, akhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, yang tercinta, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insya Allah sampai dengan kita-kita ini yang terus berusaha istiqomah menjalankan syariat Allah dan sunnahnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang alhamdulillah mubarak ini ya, maka kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu bersama Rasulullah dalam bulan Ramadan ini tentang bepergian. Juga perlu kita ketahui peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan dan juga tentang zakat fitrah. Nah, mengenai bepergian, tentu saja ini kan sifatnya kondisional ya para pendengar. Tapi yang jelas memang merupakan kebutuhan manusiawi bagi setiap masyarakat di dalam memenuhi tuntutan kehidupan. Memang sangat kompleks ini ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jauh-jauh sudah memberikan tuntunan itu di dalam bulan Ramadan ini, bagaimana tidak lain adalah ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi tidak apabila atau barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, katakannya boleh, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Nah, jadi puasanya adalah orang yang musafir, bepergian itu boleh ditinggalkan, tetapi harus diganti dengan hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan. Bahkan sholatnya pun boleh dikosor, diringkas ya. Lanjut dijamak dan dikosor. Nah, sungguh pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada berulang kali melakukan perjalanan di bulan Ramadan itu, terutama saat itu yang paling dalam sejarah yang paling besar adalah di saat perang Badar ya, peristiwa penaklukan kota Mekah itu. Nah, tapi kemudian terkaitannya dengan saat ini ya, di dalam bepergian
eh, kalau toh memang apa, satu tidak terlalu jauh, dua sekalipun jauh tetapi kemudian eh, terasa nyaman, ya, tidak merasa berat di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini, misalnya naik kereta atau dengan pesawat, ya, dan itu kemudian tidak merasa berat, ya tetap saja dilanjut, tidak usah berbuka. Kalau zaman dulu itu memang Allah memberikan tuntunan ini, logikanya adalah memang banyak dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan unta yang tentu saja merasa berat dalam perjalanan. Dan itulah tidak lain adalah merupakan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita, dan semuanya itu supaya manusia ini yang memang oleh Allah tidak dibebani sesuai dengan kemampuannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan merasa berat. Nah, sehingga di saat berat pun waktu itu, di saat perang Badar pun itu, maka kalau memang ada yang memang ingin maksud saya ingin tidak berbuka, maka diperkenankan oleh Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan ayat 184 Al-Baqarah itu, dan nanti akan diganti dengan hari-hari yang lain. Nah, sehingga sampai karena hamba-hamba Allah atau waktu itu para sahabat yang sangat kuat, ya tetap menjalankan puasa walaupun juga dalam perjalanan, dalam bepergian, ataupun juga di saat perang, ya. Tetapi bagi memang ada, sekali lagi kami ulang, ada rukhsah keringanan itu. Pokoknya kalau yang wa man kana maridan aw ala safarin, ya, dalam perjalanan, fa'idatu min ayamin ukhra, bolehlah berbuka, dan tapi wajib mengganti baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, itulah sehingga apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya sudah jelas. Nah, untuk menggantinya ini, ya sekali lagi kapan saja, asalkan tidak pada 2 hari utama, yaitu di hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha, dan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 11 bulan kan. Semoga ini tidak akan mengulur-ulur lagi sampai sudah Sa'bannya habis dan Ramadan tiba masih belum berkesempatan membayar hutang puasa itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, pada saat itu ada yang perlu kita napaktilah, adalah peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan saat itu. Tidak lain adalah yang pertama, Rasulullah SAW itu pernah mengikuti atau melakukan perang sebanyak 6 kali di bulan Ramadan itu. Dan terutama adalah yang paling besar, yaitu perang Badar, dan Masya Allah, Subhanallah, yang berhasil dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin karena kekuatan jihad mereka, dan tidak lain adalah semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pernikahan Ali dengan Fatimah. Nah, disinilah maka bisa menjadi rujukan kita, ternyata ya boleh saja, sah-sah saja, malah juga lebih mungkin merasa lebih mantap gitu melakukan pernikahan di bulan Ramadan. Nah, tetapi saat itu juga ada yang, salah satunya ada yang ujian dari Rasulullah, ya, putri tercinta Ruqayyah saat itu meninggal dunia.
dan juga yang sungguh sangat membahagiakan di bulan Ramadan itu, saat hancurnya para berhala-berhala Lata, Manat, dan Suwa milik kaum musyrik, termasuk juga runtuhnya Masjid Ad-Dirar, yang masjid ini didirikan oleh orang-orang munafik itu hanya untuk menggerogoti dan memecah belah kaum mukmin yang berada di kota Madinah saat itu. Dan ini adalah di saat Ramadan awal-awal Islam ini datang. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan apabila memang kaitannya dengan bepergian itu tadi, kemudian kita ditamuni atau ketamuhan saudara-saudara kita, ya tetap kita bisa menjamu sesuai dengan kemampuan kita, karena memang mereka itu adalah musafir, dan kalau memang harus berbuka, ya memang kita siapkan. Sungguh nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan mengganti dengan yang lebih baik, karena kita tetap menyambut tamu di bulan Ramadan. Para pendengar yang berbahagia, yang tidak boleh lupa adalah tentang melakukan atau membayarkan zakat fitrah kita. Syahrul Ramadana mu'allaqum baina sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Amalan puasa Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi, dan baru diangkat kalau sudah dikeluarkan zakat fitrahnya, ya. Sehingga bisa kita kaji bahwa antara zakat fitrah dengan puasa Ramadan ini adalah hubungan sebab dan akibat, ya. Jadi sifat santun orang-orang yang du'afa itu juga merupakan pengaruh dari puasa, sehingga bisa saling sambung silaturahim, ya, dengan para aghnia itu. Nah, diharapkan, ya, dengan pemberian zakat fitrah ini kepada para du'afa akan menjadikan kebahagiaan, ya, sudah tidak minta-minta pada hari raya itu. Aghnuhum biha anisu'ali fi dzalikal yaum. Dengan zakat fitrah itu menjadikan orang-orang du'afa, orang-orang miskin, tidak meminta-minta pada hari raya. Nah, luar biasa anjuran yang mulia dari Rasulullah SAW. Jika inilah bukti bahwa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Itu adalah pengamalan akhlak yang luhur untuk mengatasi kesenjangan sosial sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan diperjelas lagi oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan pemberian zakat fitrah inilah, maka Pak insya Allah akan menjadikan orang-orang du'afa tadi tidak meminta-minta lagi. Nah, sedangkan untuk para aghnia ini, ya, yang mampu, ya tetap harus memperhatikan keberadaan orang-orang kalangan bawah di masyarakat kita, supaya tidak menjadi benalu, tetapi memang bisa juga merasakan kenikmatan atau rezeki juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para du'afa itu. Para pendengar sekalian, dan juga selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentu saja pemberian zakat fitrah ini
ini harus sesuai dengan konsumsi kita sehari-hari. Ya. Kalau kita memang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan apalagi tadi niat puasanya adalah imanan wahtisaban, maka untuk zakat fitrahnya adalah memberikan yang terbaik, dalam artian jangan sampai ada ya, orang yang pingin yang murahnya saja. Misalnya sehari-hari yang didahar itu adalah beras yang baik, yang atau organik begitu ya, yang mahal itu kan ya, kira-kira 1 kilo 20 ribuan itu. Tetapi kemudian untuk zakat fitrah ini dia belikan yang di bawah 10 ribu yang beras itu. Nah ini adalah tidak lain adalah mengurangkan atau menjadikan dirinya sendiri tidak mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah memberikan yang terbaik, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan yang terbaik. Nah, sehingga zakat fitrah itu yang berlaku setiap orang muslim ya, baik yang budak maupun merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak atau dewasa, ya semuanya harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, baik itu semuanya adalah supaya tidak sampai sudah terdengar atau sudah takbir Idul Fitri, ya sudah sholat tetapi masih belum mengeluarkan zakat fitrah. Nah itu tadi adalah hubungan sebab akibatnya antara saum dengan zakat fitrah tadi menggantung, tidak bisa mendapatkan Ramadan yang mubarak. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itulah juga pernah disampaikan dalam riwayatnya, bahkan ada yang karena sangat berhati-hatinya anak yang masih dalam kandungan pun dikeluarkan zakat fitrahnya, tapi ini tidak merupakan utama sekali karena memang masih belum keluar sebagai seorang bayi. Tetapi pernah sahabat dulu Utsman bin Affan itu pernah mengeluarkan kewajiban zakat itu pada anaknya yang masih dalam kandungan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sekali lagi kami ulang bahwa zakat fitrah itu paling lambat adalah dikeluarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id. Ya. Nah kalau secara individu pribadi, tapi kalau kemudian secara bersama oleh mu'amil tentu saja kita mencari waktunya yang agak longgar daripada nanti tidak terbagikan, tergesa-gesa, terburu-buru. Maka kita lihat para amil itu membagikannya zakat itu adalah 2 hari atau 3 hari sebelum, harus setidaknya pada malam hari itu. Nah inilah ketentuan hukum yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, agar diri kita dan juga seluruh anggota keluarga kita tetap mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, karena terus insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah para pendengar sekalian yang berbahagia, semoga pada bagian ketiga ini hal-hal yang memang harus kita ketahui dan harus segera kita lakukan bisa segera kita lakukan, supaya tidak menjadi terlambat, bahkan penyesalan, bahkan sekali yang menjadi muspro atau tidak ada
pahalanya di bulan Ramadan ini karena kita abai atau terlewat mengeluarkan zakat fitrah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu ya Mbak Risa. Siap.